Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang besar, yang layak disembah. Oh Tuhan, haleluya. Engkau besar Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku mau
Shalom keluarga HCC, sangat senang bisa berjumpa kembali dalam edisi Saat Teduh. Jika saudara sedang menontonnya ini subuh-subuh jam 5, saya sangat memberikan apresiasi bagi saudara karena saudara orang yang mengawali hari bersama dengan Tuhan. Di awal buka mata langsung cari firman Tuhan, saudara luar biasa. Dan meskipun saudara menontonnya di siang hari atau bahkan di malam hari, saya tetap mengapresiasi saudara karena saudara menyediakan waktu untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang kesukanya ialah merenungkan firman Tuhan dan Taurat Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan selalu menghasilkan buah setiap musim. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Oke, hari ini, saat ini saya ingin share tentang Bapa dan anak. Mengapa saya share hal ini? Karena hal ini sering keliru di benak setiap jemaat atau di setiap orang percaya atau orang Kristen, memandang Tuhan dengan cara yang keliru. Salah satu value yang dibangun di gereja kita adalah intimacy, membangun keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia kepada kita. Tuhan akan memberitahu kepada kita apa pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, apa yang harus kita kerjakan saat ini, apa visi Tuhan terhadap hidup kita. Kita akan mengetahui banyak hal, kita akan mendapat banyak pertolongan dan tuntunan Tuhan ketika kita punya keintiman dengan Tuhan. Tetapi saudara, yang menentukan apakah kita dapat membangun hubungan yang jauh, yang deep, yang intim dengan Tuhan, itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita memandang posisi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita salah memposisikan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan keliru membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan menyebut kita anak. Tuhan ingin kita memanggil Dia sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tetapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai bukan anak yang tidak memiliki warisan, maka kita akan selalu datang dengan takut di hadapan Tuhan. Dan cara kita berdoa akan salah, cara kita beriman kepada Tuhan akan salah, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan pun bisa jadi salah. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya ingin share kepada saudara tentang Bapa dan anak. Bagaimana sebenarnya posisi kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, bisa nggak saudara bayangkan ketika saya sebagai anak, waktu masih tinggal di rumah orang tua saya dan bangun pagi saya datang ke papa saya dan saya bilang, Pak, kalau boleh saya ingin ngomong sesuatu, saya ingin ajukan sesuatu. Saat ini kan saya belum punya uang, saya belum punya kerjaan, dan saat ini saya lapar. Bolehkah saya minta makanan di rumah ini agar saya bisa makan? Nah pasti papa saya akan heran dan akan bertanya, kamu ini ngomong apa? Kamu ini kan anak, ini rumahmu juga, rumah papa adalah rumah kamu juga. Apa yang ada di dapur kamu terserah, mau makan mau ambil saja. Kamu kan anak di rumah ini, kamu yang punya. Dan apapun yang papa punya tentu akan diwariskan kepada kamu. Nah, bayangkan betapa anehnya dalam sebuah keluarga ketika sang anak itu mengemis sama papanya, atau enggak sang anak mengerjakan sesuatu di rumah terus minta gaji sama papanya. Itu adalah sebuah hubungan yang keliru. Nah, saat ini banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang salah berdoa kepada Tuhan atau salah memposisikan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga seringkali mereka salah berdoa atau salah meminta. Saya ingin share kepada saudara bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris. Seperti seri khotbah yang baru saja beberapa minggu yang lalu dikhotbahkan oleh Pastor Roni tentang the heirs atau ahli waris. Karena kita adalah ahli warisnya Tuhan. Seringkali saya melihat bahwa orang-orang percaya takut untuk minta sama Tuhan. Takut untuk datang bahkan di hadapan Tuhan. Karena pemikiran mereka macam-macam. Ada yang merasa mereka tidak layak, ada yang merasa mereka udah buat salah, pasti Tuhan bakal marah mereka, atau bahkan Tuhan bakal pecat mereka jadi anak, atau pecat mereka jadi anak-anak Allah. Nah, bisa saudara bayangkan hubungan yang berbeda antara bapak anak
dan bos karyawan. Ketika bos mendapatkan karyawan yang tidak kompeten, yang tidak kualifikasi, yang tidak memenuhi syarat untuk kerja di perusahaan ini, bos akan dengan mudah untuk pecat dan ganti dengan orang lain yang lebih berpotensi. Karena prioritas utama bos adalah agar perusahaan ini bisa jalan, agar perusahaan ini bisa profit. Jadi kalau ada orang yang tidak kompeten, dengan mudah dia akan ganti. Tetapi kalau bapak, kalau anaknya tidak kompeten, apakah anak bisa dipecat jadi anak atau anaknya ditukar? Ya kan nggak mungkin, karena ada hubungan darah di situ. Saudara dan saya telah ditebus oleh darah Yesus, dan kita sekarang satu darah di dalam Yesus. Bapak nggak bisa pecat anaknya. Hari ini saya punya anak bayi yang berusia masih 7 bulan. Ketika anak saya rewel dan lakukan apapun, saya tidak akan mungkin menukar anak saya dengan anak yang lain, menukar bayi saya dengan bayi yang lain. Kalau ada bayi yang lebih dengar-dengaran, lebih pintar-pintar, tidak mungkin saya tukar dengan anak saya, apapun yang terjadi. Bahkan kalau anak saya lakukan sesuatu kesalahan, saya akan menolongnya dan menyelamatkan dia, meskipun saya harus mengalami rasa sakit atau kerugian atau kehilangan sesuatu. Saya akan lakukan apapun untuk anak saya. Saya bisa bayangkan ketika saya sebagai anak melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya saya harus dibawa ke kantor polisi. Yang dilakukan papa saya, pasti dia akan datang ke kantor polisi dan mencoba menyelamatkan saya. Dia akan datang ke kantor polisi dan menebus saya. Apapun dia akan lakukan untuk menolong saya. Padahal saya sedang melakukan kesalahan, tetapi bapak akan tetap menolong anaknya. Kita perlu ubah pola pikir kita. Posisi kita di hadapan Tuhan adalah anak. Itu pun yang dilakukan Yesus dalam hidup kita. Kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, kita terhilang dari Tuhan. Yang Tuhan lakukan adalah Dia datang cari kita. Dia rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Bahkan inisiatif Dia untuk menyelamatkan kita, posisinya kita masih berdosa. Yesus adalah Bapa yang sangat mengasihi saya dan saudara. Mengapa saya ingin share hal ini kepada saudara? Agar saudara bisa datang di hadapan Tuhan dengan pandangan yang benar, dengan memposisikan diri dengan posisi yang benar, sehingga saudara punya kepercayaan diri untuk datang di hadapan Tuhan dan minta apa saja. Firman Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Saya akan bukakan firman Tuhan saat ini yang ada di Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Di sini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kemudian ada juga di Amsal 3 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan kita mengandalkan pemahaman kita sendiri bagaimana kita di hadapan Tuhan, tapi mari kita pakai cara Tuhan memandang diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa Tuhan menyiapkan warisan bagi kita. Mulai hari ini saudara, apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saudara sudah lama tidak ke gereja, mungkin saudara sudah lama menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, saudara sudah lama tidak berdoa, saudara sudah lama tidak datang di hadapan Tuhan, bahkan mungkin saudara sedang jatuh kembali di dalam dosa lama saudara. Saya mau katakan bagi saudara bahwa tidak ada yang terlambat, bahwa Tuhan tidak menghukum saudara. Tuhan tidak akan datang di hadapan saudara dan bilang, sudah cukup, habis sudah kesabaranku sama kamu, kamu bukan anakku lagi. Jangan saudara, itu bukan gambaran Bapa dan anak. Yesus menggambarkan dirinya sebagai Bapa yang selalu menunggu anaknya yang terhilang untuk kembali pulang ke rumah. Saat ini, apapun yang saudara sudah lakukan, dimanapun posisi saudara hari ini, saya encourage saudara, saya dorong saudara untuk mari datang dengan keberanian di hadapan Tuhan. Mari akui semua yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Ia Bapa yang baik. Ia Bapa yang ingin memeluk saudara, yang ingin mengampuni semua kesalahan saudara, dan ingin menerima saudara apa adanya. Kalau saudara sudah memperbaiki posisi saudara di hadapan Tuhan, bahwa saudara adalah anak,
Saya percaya ini akan mengubah cara saudara berdoa. Ini akan memberi terobosan dalam membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Saya berharap lewat sharing kali ini saudara bisa memperbaiki posisi saudara di hadapan Tuhan, sehingga keintiman itu bisa terjadi dan saya bisa melihat bahwa mujizat terjadi di hidup saudara. Ada terobosan-terobosan yang baru di hidup saudara. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini kami bisa menyadari dan mengingat kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah. Engkau menjadikan kami anak. Engkau meminta kami untuk panggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, yang rela turun, yang rela jadi miskin supaya kami bisa jadi kaya, yang rela jadi berdosa agar kami yang berdosa diampuni dan ditebus. Engkau yang hidup rela mati demi kami. Engkau mau menebus dosa kami, Tuhan. Engkau rela disiksa, Engkau rela dicambuk untuk menebus dosa setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa seperti Engkau, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, kami mau buat komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai orang upahan. Kami mau datang di hadapan-Mu saat ini sebagai seorang anak, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan menjadi rema. Biar itu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah dalam hidup kami yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.